Ikhwani yang dirahmati Allah, baginda Rasul Muhammad SAW di saat perjalanan Isra'nya, baginda Rasul melihat suatu keanehan yang benar-benar aneh. Apa? Baginda Rasul melihat ada lubang kecil, sangat kecil, tapi yang keluar banteng, sapi, kerbau, kuda, seperti itu. Setelah keluar, mau masuk tidak bisa lagi. Lantas baginda Rasul Muhammad SAW berkata kepada malaikat Jibril, "Ma hadza Jibril?" Kemudian malaikat Jibril pun menjawab, "Itu umpama mulut kalau ngomong itu seenake udele dhewe." Kalau ngomong seenaknya sendiri. Akhirnya jadi fitnah. Akhirnya jadi kekacauan. Yakni keluar dari mulut yang kecil dapat membuat fitnah besar, tapi menarik ucapannya kembali tidak akan bisa. Jadi kalau kita bicara, hendaklah kita harus berhati-hati. Hiasilah lisan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Terlebih kalau kita sampai ngerasani tetangga, ngomongin saudara sendiri, jangan, tidak boleh itu. Jangan suka memfitnah orang, jangan memfitnah teman, lebih-lebih saudara kita sendiri. Jangan sampai. Sebab perkataan itu kalau sudah keluar, tak akan mungkin dapat ditarik lagi. Kan Sayyidina Umar Ibn Khattab, agar lisan ini tidak tergelincir dari perkataan-perkataan yang kotor, apa yang dia lakukan? Sayyidina Umar pun meletakkan batu di lisannya sehingga sampai sulit untuk berbicara. Kemudian ada yang nanya kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau mengunyah batu? Apa tidak merepotkan?" Sayyidina Umar pun menjawab, "Ya fulan, aku begini ini bukan apa. Karena aku ingin menjaga lisanku agar tidak terucap oleh perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang mengundang fitnah sama orang lain. Daripada lisanku ini ngomongin orang lain, lebih baik aku ngerasain ibuku sendiri." Ini Sayyidina Umar Ibn Khattab. Saking hati-hatinya beliau, sampai ngembetok jandeng mutur. Paham tom? Fil hadits baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutup aib orang tersebut, baik itu di dunia, baik itu di akhirat nanti. Tapi sebaliknya ya ikhwan, man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malah. Barang siapa yang suka membuka aib orang lain, membuka aib saudaranya sendiri, membuka aib temannya sendiri, membuka aib tetangga, maka ianya tidak akan mati sebelum tergelincir melakukan dari apa yang diucapkan tentang keburukan si fulan kepada orang lain. Faham tom? Hati-hati di saat di medan jihad, para sahabat banyak yang berjatuhan, yang terbunuh, yang terluka. Kemudian ada sahabat nih yang lapor kepada baginda Rasul tentang keadaan yang terjadi. Sehingga ia pun meminta kepada baginda Rasul untuk mendoakan para pejuang-pejuang Badar tersebut. "Ya Rasulullah, teman-teman kami banyak yang gugur, teman-teman kami banyak yang terluka. Maka hendaklah engkau berdoa kepada Allah, karena mereka sudah banyak membunuh orang-orang kita. Saya yakin Allah Ta'ala akan mengabulkan doa baginda Rasul Muhammad. Laknat mereka semua ya Rasul, laknat mereka semua, sumpahin mereka agar mereka terbunuh semuanya." Apa jawabnya baginda Rasul Muhammad kala itu? Gal baginda Rasul Muhammad SAW, "Ya fulan, ma bu'ithtu la'anan wala sababa, wa innama bu'ithtu rahmatan lil alamin." Aku diutus oleh Allah bukan untuk melaknat seseorang, bukan untuk nyumpahin orang, bukan untuk jadi tukang laknat. La, katanya. Melainkan saya ini diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi semesta alam ini. Oleh sebab itu ya ikhwan, jaga mulut kita. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang kotor, yang tidak pantas untuk kita dengar. Faham toh? Kalau memang benar Pak Kiai, dia memang maling seumpama, dia memang penjahat, dia memang jelek kok kelakuannya, walaupun itu benar adanya seperti itu, tidak boleh kita ngomongin itu. Kalau fakta ya, walaupun itu fakta, hendaklah kita seharusnya kita menutupi aib itu.
Kita simpan rapat-rapat, seraya mendoakan supaya orang tersebut cepat kembali ke jalan Allah, cepat kembali kepada syariat. Faham tom? Bukan malah justru diumbar-umbar ke orang lain. Sampai-sampai diupload di HP, kejelekan orang diumbar dengan videonya sekali, dengan gambarnya sekali. Astaghfirullahaladzim. Semoga Allah mengangkat semuanya dari hati kita, hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak baik. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Widad Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.